saya Nisa Malia dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nusantara. Nah, di podcast kali ini saya nggak sendirian nih, ada teman saya Eza, Furkon, Abdul, Wisnu. Nah, rame bukan? Amin. Ramenya bakal pasti seru banget ke depannya. Kita akan bicarain tentang pertahanan sipil. Sipil. Oke. Sekarang kita santai aja ya. Nggak usah tegang, oke? Santai. Relax. Gue juga siap ditanya-tanya. Asik. Coba. Belum seberapa ini mah. Iya. Jadi sebelumnya sini tahu nggak sih? Apa itu pertahanan sipil? Dari siapa dulu? Lo mau Siapa dulu nih? Dari Kan kita Abdul rame dulu, nih. Udah. Kalau pertahanan sipil menurut gua pertahanan sipil tuh ini ya. Nggak ada jawaban. Pertahanan sipil loh. Tahu nggak pertahanan sipil apa? Hansip. Tahu. Nah, kalau pertahanan sipil menurut gua kayak hansip, security. Nah. Gitu. Itu menurut dari gua. Nah, menurut Furkon? Sama sih gue sama Abdul. Tapi dari segi hansip sama security kayaknya beda deh. Kalau security bedanya lebih apa? ke resmi kayaknya di bawah naungan. Kayak sourcing. Jadi kantor-kantor gitu. ya. Iya. Kalau hansip kan kita lihat apaan sih kerjaannya buat pemilu ataupun Buat mengawasi. kondangan. ya, kondangan doang. Kalau menurut Wisnu? Ya kalau menurut gua kalau pertahanan pertahanan sipil yang sama security itu bedanya jelas banget sih. Soalnya kalau si Hansip tuh kan kayak lebih ke dia nggak kayak nggak jagainnya kayak cuman beberapa komplek. Terus Iya. kalau security kan lebih kayak ke buat mall, terus buat di jalanan juga ada beberapa kayak gitu sih. Lebih resmi lah. Menurut kalian keamanan di daerah rumah kalian tuh kayak gimana sih? Pakai hansip atau enggak? Kalau di tempat tinggal gue yang sekarang itu nggak ada hansip. Gue pakainya dia dijaga sama Pak RT-nya langsung. Oh, berarti Pak RT-nya begadang. Begadang tiap hari. Oh iya. Kalau siskamling kita nggak siskamling. Nggak ada, di gua nggak ada hansip. RT-nya double Tapi tapi langsung Pak RT. Kalau di tempat lu kan buat gue sendiri pakai hansip tapi ya hansip tidur mulu sih. Oh, Kurang tidur mulu. Iya. Aduh. Kalau gimana nih Wisnu nih? Kalau kan gue tinggal di gangan ya. Iya. Jadi Gak perlu beda. tinggal di gangan jadi ya siapa aja bisa ngejagain lah dia. Iya benar. Tapi ada ronda gitu nggak sih? Ada tetap ada. Oh ya. Jadi gimana sih menurut lo nih tentang kerjaan seorang hansip ya kan? Ya kan nggak terlalu ini banget. Gimana sih menurut lo? Hansip itu kalau pekerjaannya? menurut gua hansip pekerjaannya bagus juga ya. Cuman kayaknya kalau di zaman sekarang ya, zaman yang sekarang itu lebih ke security menurut gua ya. Hansip udah menurut gua. kayak berkurang Iya, ya? betul. Hansip udah kayak berkurang. Bahkan yang di desa-desa gua aja, di kampung gua aja, sekarang hansip udah nggak ada. Adanya lebih ke pos kampling yang anak-anak remaja gitu. Kalau berarti itu organisasi hansip udah dibubarkan ya? Sebenarnya mah nggak dibubarkan dan nggak dimusnahkan. Iya, musnahkan juga sih ya. Mungkin orang juga udah kayaknya orang yang bekas-bekas hansip pun juga udah Menurut saya kayak nggak ada menurut saya. ya Kebanyakan udah yang nggak tua ya? ada harusnya, betul. Kebanyakan ya? Iya. Nih, kalau menurut lu Wisnu, ada nggak sih pengalaman yang menarik pas ketemu hansip gitu? Iya. Kayak gimana gitu? Iya, apa ketemu hansip yang lucu gitu-gitu sih? Nggak jangan bokap dia hansip juga. Nggak dulu Nggak, namanya dia masih bocah ya kan. Ini pengalaman gue dulu bocah sih. Ah. Namanya main bola ya kan, main bola di komplek nih, anak gangan main ke komplek. Oh iya benar. Terus ada kayak buah apa pohon buah ada tuh. Nah manjat tuh kan. Kalau gue kan bagian manjat ya. Gue bagian ngingetin kayak, "Nu, hati-hati ada hansip ya kan." Terus tiba-tiba beneran ada hansipnya. Jadi kayak buat seru-seruan aja sih kalau menurut gue. Kalau waktu gue kecil ya, itu sih pengalaman gue. Kejar-kejar ya? Iya. Bicara sama hansip. Nih, menurut kalian kan sebagai generasi milenial, tahu nggak sih apa itu upaya bela negara? Kan hansip kayak termasuk bela negara nggak sih gitu? Gimana? Menurut Furkon deh. Gue sih hansip enggak. Dia termasuk bela ini doang sih. Ganggangan doang atau enggak? Kalau negara terlalu kompleks dia menurut gua kalau hansip ya. Karena kan kita udah punya polisi, tentara, terus kan baru ini kan ada komponen cadangan, komcat itu yang gua bilang. Itu sih pandangan gua.
menurut Abdul? Menurut gua bela negara susunan yang bisa melindungi negara gitulah ya. Itu bela negara itu nggak harus perlu apa ya, kelompok ataupun perorangan. Kalau Hansip kan perorangan ya. Iya. Ya bisa dikatakan juga Hansip itu termasuk dari bela negara kalau menurut gua. Karena nggak selamanya bela negara itu kelompok gitu kan, bisa perorangan tuh bela negara. Hansip kan kerja sendiri kan ya. Menurut Wisnu? Kalau menurut gua, kalau si Hansip bisa sih dibilang termasuk bela negara. Karena kan kalau menurut gua bela negara kan kita nggak harus perang gitu ya. Terus si Hansip ini kan dia ngejagain suatu kayak komplek atau lah. enggak Masyarakat ya. masyarakat Masyarakat. kayak lindungin lah biar tetap aman gitu. Menurut gua itu udah termasuk bela negara sih. Di lingkungan paling bawah RT RW Iya. gitu. Iya. Jadi gimana nih? Seru kan? Seru lah. Iyalah. Lanjut ya? Jadi ada yang tertarik gak nih jadi Hansip nih? Enggak ada Lu Am keras ya. jauh. Kan termasuk bela negara kan? Oh, iya. Iya, kan bela negara nggak jadi Hansip. Cuman kan kita generasi Sekarang masih banyak yang lain, generasi Bro. milenial. jaga parkiran juga bela negara. Iya. Nih, jadi menurut kalian nih, kawan-kawan nih ya, apa aja upaya bela negara yang bisa kita semua lakuin sebagai generasi milenial di era globalisasi ini gitu? Apa sih bisa kita lakuin gitu? Cara membangun ya. Iya, sebagai Iya. generasi milenial. Mungkin dari kesadaran kalau kita nih cara membangun membela negara ya kan, upaya bela negara di generasi milenial saat ini mungkin dari kesadaran kita aja. Kesadaran kita. Kadang kan namanya generasi milenial itu kadang kesadarannya suka lalai ya, sampai nggak penting apa ya, mereka tuh lebih pentingin diri sendiri tanpa mentingin orang di sekitarnya gitu. Kesadaran sih kalau di gua, dari gua. Kalau menurut lo apa, Bang? Kalau menurut gua bela negara kayak di era sekarang ini dengan memberantas hoax sih menurut gua. Itu termasuk bela negara juga. Kan apa yang berita yang ada di negeri ini kita sharing dulu sebelum kita share ke orang lain. Kalau itu berita sampai ke luar negeri kan kita juga nggak enak di dalam negeri ini. Oh iya bener sih. Iya, itu menurut Sekarang gua. baik banget ya berita-berita. Banyak banget hoax yang parah sih. Parah sih emang sih. Kalau lu gimana? Tanggapan lu nih tentang bela negara di kita nih? Iya. Generasi milenial. Kalau dari gua bela negara generasi milenial tuh lebih ke ya lu dari diri sendiri, kayak lu harus sesama teman dulu deh. Kalau menurut gua sama lingkungan lu harus kayak saling ngertiin, terus itu sih kalau menurut gua. Jadi kayak nggak ada rasis apa apa. Iya sih bener. Toleransi ya. Ya. Jadi nggak ada, ya biasalah kalau namanya tongkrongan pasti ada ini apa namanya kayak candaan ini. Cuman kalau menurut gua sampai yang lebih dari sampai perkataan itu menurut gua udah nggak ini banget sih. Itu sih. Berarti mulai dari kita Iya, dulu ya. iya, dari Baru ntar ke negeri ya. Bener sih gitu sih. Lu gimana Mel? Iya, coba. Jangan nanya terus dong. Gak enak. Itu gimana nih bela negara nih ya kan? Kalau bela negara kan Iya. sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan masyarakat. Atau seluruh eksistensinya negara tersebut. Secara sederhana, upaya bela negara adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang sebagai individu atau kelompok yang bertujuan mempertahankan dan melindungi eksistensi negaranya di berbagai aspek kehidupan yang dilakukannya. Menurut lu, Ja? Jadi kan gua udah lupa nih ya. Udah. Oh. Jadi gimana nih? Hah? Udah jelas belum tentang ketahanan sipil? Tangan sipil. Coba deh lu nanya ke dia deh. Gantian. Coba dulu. Di tempat lu ada ini nggak, Hansip? Ada Masih Oh, ada. ada. Baju orang apaan? hijau Oh, lu tinggal di mana sih? di Jakarta Barat. Tapi kayak di gang depannya tuh ada pos RW gitu. Tapi sekarang komplek aja pakainya lebih ke security ya. Iya. Iya, kok. Karena security kan biasa ada pelatihannya. Terus sekarang Iya. ada perusahaan-perusahaan gitu. Apalagi kan sekarang pakainya baju beda ya. Polisi nggak sih? Iya. Ya, tapi kata dia dia security-nya pakai baju warna putih. Iya, masih pakai lama. Oh yang putih itu ya. Iya, kirain ini ya. Di bank juga ya? Enggak. Beberapa sih. Coklat. Ada coklat sih. Sampai kadang teriak ya tuh udah polisi katanya security. Di Blok M itu mah.
sipil. Gimana tuh? Jadi gimana gitu. Jadi gimana lu mau ini nggak? Nanti pas nikahan lu nyewa security pas Polisi langsung. Pastinya gue ada lah dari panitia aja, panitia dari teman-teman jadi panitia keamanan. Oh iya. Tapi menurut kalian Nggak perlu lah pakai kayak ormas itu penting nggak sih? Kan itu termasuk bela negara juga mereka tuh. Organisasi masyarakat. Iya. Iya. Penting Pemuda sih. masyarakat. Sebenarnya buat kayak ya gimana ya? Kerjasamanya sih di Tapi kan lebih banyak kayak image mereka itu rusuh gitu. Rusuh orang-orang sih. Tergantung juga sih dari orang-orang itu. Iya. Kecuali baik banget ya, kayak ormas-ormas gitu. Kalau ada nikahan yang jaga ormas, kalau ada event-event ormas, izin sama ormas gitu sih. gimana aja? Oke, Ini sekarang gimana nih ya? kita mau sakit, kita mau penutupan. Oke deh, sekarang kita gimana? Minum dulu kali ya? Ya, minum Haus dulu, boleh nih. minum. Nih, minum dulu lah. Lu doang yang minum susu. Iya susu. Gua susu soalnya. Minum nyusu ya? Boleh. Boleh, Bang. Nyusu ini. Oh, Iklan. ini. Iklan. ya beri kesimpulan. Kasih gede. Oke deh. Nah, di sini gua kasih inilah ya, bukan inilah ya. Ngambil garis ini aja ya, garis besarnya gitu tentang upaya bela negara yang dilakukan generasi milenial. Nah, cara membangun kesadaran bela negara terhadap generasi milenial tidak ada. Tidak harus dengan baik teori. Sini teman-teman. Cukup contoh-contoh keteladanan. Benar tadi kata Wisnu, karena karakter generasi yang dipengaruhi kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi lebih mudah mengakses berbagai informasi. Nah, generasi milenial punya rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pertahanan negara. Adapun bentuk bela negara sebagai perwujudan pertahanan negara disesuaikan situasi dan kondisi serta bentuk ancaman yang dihadapi. Karena ancaman saat ini bukan hanya ancaman militer atau fisik, tapi juga ancaman non militer dan non fisik, seperti persaingan global, perdagangan bebas, lemahnya SDM, sosial budaya, dan intoleransi. Masa depan bangsa dan negara di genggaman generasi milenial, generasi old harus lebih memberi kesempatan dan kepercayaan kepada generasi milenial agar mereka lebih inovatif dan kreatif karena kerah kebaikannya. Nah, untuk kemajuan bangsa dan negara, generasi milenial yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang secara langsung atau tidak langsung sangat berpengaruh terhadap dirinya. Sedangkan generasi milenial tidak secara langsung mengalami pahit getirnya perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Maka tentunya dari jarak pemahaman tentang bela negara, maka perlu dijembati jarak tersebut agar semangat bela negara generasi milenial tetap dalam koridor dan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Nah, Oke. menarik bukan dari penjelasan kita selama beberapa Nanti menit? main-main lagi ya. Ya. Kita ya, kita pasti selalu nunggu di sini. Iya. Apa? Menjadi ansip. Apa lah itu kan termasuk Suatu pekerjaan ya, yang halal gitu. bisa menjaga lingkungan ya kan, Iya. apalagi menjaga kamu. Iya. Ya udah sekian dari podcast kami. Ini mau nanya. Oh, mau nanya apa lagi? terakhir. Terakhir. Kalian mau nanya. Enggak. Gue mau nanya lu ya. Kamu nanya gitu ya. Kamu bertanya-tanya. Kamu nanya. Terakhir? Terakhir Nggak ada. pesan untuk Pesan. teman-teman yang di luar sana. Ya, generasi milenial. Ya, Tips dong. Dari siapa nih? dari Anda lah. Ya. Kamu nanya. Tanya. Dari gue sih paling ya itu aja, kita sebagai generasi milenial gimana caranya biar upaya bela negara itu tetap ada ya dari kesadaran diri kita ya, kesadaran sendiri aja gitu.
Soalnya semakin kesini semakin banyak orang tuh nggak aware terhadap lingkungan sama di sekelilingnya. Oke deh. Cukup Ya. Iya. Terus ini ya, kita main lagi ya. Oke. Soalnya udah siang nih kita makan soalnya. Ya. Lapar ini kita. Ya lapar ya. Kayak thank you ya. Cukup sekian podcast Sekian dari untuk kami. Terima kasih. Bye. Bye.